Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah, insyaallah kita akan melanjutkan bahkan memulai kajian kitab Aqidatul Awam. Aqidatul Awam berarti akidah umumnya umat Islam yang diajarkan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nanti saya akan coba tampilkan kitabnya. Silakan diperhatikan. Kebetulan PDF-nya sudah ada terjemahannya ya. Coba diperhatikan. Sebelumnya mari kita baca surah Al-Fatihah. Semoga Allah membuka pikiran hati kita semua dan memberkahi pengarang kitab ini, Sayyid Ahmad Al-Marzuqi Al-Maliki. Al-Fatihah. Bismillah. Ya, kenapa ya? Waladhdallin. Nah, ini ada terjemahan dari Raufi Blogspot ya. Ini enak terjemahannya bagus. Semoga yang nerjemah diberkahi Allah juga. Jadi judulnya, amin. Judulnya Manzumah Aqidatil Awam. Ya. Manzumah artinya nazam atau susunan bait. Susunan bait Aqidatul Awam. Aqidah awamnya orang beriman, awamnya orang muslim ya. Nazam Syekh Ahmad Al-Marzuqi Al-Maliki. Dinazam oleh Syekh Ahmad Al-Marzuqi Al-Maliki. Beliau ke Makkah, maka boleh disebut Al-Makki. Beliau juga punya sahabat juga, saudara, namanya Syekh Muhammad Al-Marzuqi. Jangan ketukar, orangnya berbeda. Kalau Syekh Muhammad biasanya sanad fiqih ya. Kalau Syekh Ahmad Al-Marzuqi terkenal dengan dua sanad. Sanad Al-Quran, qiraah yang sab'ah, dan sanad akidah, silsilah akidah. Beliau ini sezaman bahkan jadi guru dari Sayyid Ahmad Zaini Dahlan yang merupakan gurunya Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Baik, teman-teman perhatikan di situ. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini nomor 1. Bisa terlihat ya Ustadz Adit ya? Oke. Ya. Ya, lafaz pertama ya. Coba lafaz pertama. Abda'u bismillahi warrahmani wabirrahimi daimil ihsani. Abda'u, aku mulakan ya. Aku mulai ya. Bismi, dengan nama. Aslinya menyebut bismillah itu tulisannya seperti ini sebenarnya. Nulis basmalah itu ya. Nah, tapi karena teks yang ada di dalam Word cuma bisanya begitu, akhirnya ditulislah seperti ini. Yang benar sebenarnya seperti ini ya, alif di depannya itu lebih dahulu. Abda'u, aku mulai, aku mulakan, bismi, penulisan nazam ini dengan nama Allah. Nah, apa arti nama? Ini penting sekali, apa arti nama ya. Ism, nama itu artinya ada 2. Pertama, tanda. Tanda-tanda kebesaran Allah gitu ya. Yang kedua, ulu, keluhuran, ketinggian. Keluhuran atau ketinggian. Ya. Abda'u bismillahi, aku mulai dengan ketinggian, keluhuran nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu arti dari kata ism ya. War-Rahmani, ya, Allah itu salah satu nama disebut dengan nama Ismul Jalalah ya.
Ini saya hapus ya. Jadi Allah itu salah satu nama Allah disebut Ismul Jalal. Dalam dunia ilmu zikir, Allah ini kadang disebut dengan Al-Ismul A'zam, nama yang agung. Kadang disebut juga Ismul Zat, nama zat. Tapi yang paling tepat adalah yang pertama, Ismul Jalalah, nama yang agung. Ya. War-Rahmani. Nah, biasanya kan Bismillahirrahmanirrahim. Ini karena ini bukan Quran, jadi boleh dibuat syair seperti ini, ditambahin waw. Ya. Bismillahirrahmani. Dengan nama Allah, bisa juga diulang tuh. Bismillahirrahmani, begitu. Dengan nama yang Rahman. Apa beda Rahman dengan Rahim? Coba perhatikan teman-teman. Rahman, Rahim. Kalau diterjemahan kan pemurah, pengasih. Terlalu biasa terjemahannya, tapi itu sudah bagus. Ada yang lebih jelas. Ar-Rahman itu adalah nikmat Islam dan iman. Islam dan iman. Itu Rahman. Ar-Rahim itu nikmat ihsan. Ya, itu bedanya. Banyak orang dapat nikmat Islam dan iman. Bisa sholat, bisa percaya kepada rukun-rukun iman. Tapi mereka tidak sampai kepada percaya kepada hal-hal yang spiritual. Mereka tidak merasakan kedekatan yang batin dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak mengenal. Ya. Jadi Islam iman ini, Islam amal zahir, iman amal akal kolbu, ihsan amal ruh. Dan nggak banyak yang sampai ke ihsan ya. Para nabi tentunya adalah orang-orang yang sampai ke makom itu. Ini salah satu maknanya. Ya, ini boleh di screenshot, boleh di record, silakan ya. Di record nggak Ustadz Adit? Ya, insya Allah di record Ustadz. Oke, nggak apa-apa, saya izinkan ya, nggak masalah. Ya, baik. Ada makna lain, teman-teman, daripada Rahman dan Rahim. Rahman, ini nikmat umum. Nikmat tapi umum. Maka mukmin ataupun kafir dapat ini. Kalau Rahim, nikmatnya khusus. Maka yang dapat cuma yang muslim, yang percaya kepada Allah dan sampai kepada kedekatan yang khusus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu Rahim. Ya. Kalau secara akar kata, Rahman, Rahim masih sama, itu rahmah. Ya, rahmah. Semua orang bisa sholat, semua orang bisa berzakat, tapi merasakan khusyuk itu khusus bagi orang yang dekat. Kalau dalam hal duniawi, kafir mukmin bisa merasakan anugerah dari Allah. Orang kafir aja mintanya kepada berhala, itu Allah terima. Tapi yang betul-betul Allah ridhoi cuma yang Rahim. Nah, Rahman itu teman-teman adalah izin Allah terhadap segala hal di alam semesta. Apa saja itu Allah izinkan. Tetapi yang Allah ridhoi cuma ketaatan kepadanya. Kira-kira seperti itu. Maka Ar-Rahman itu penjelasannya sangat panjang sekali. Ini kalau kita simpulkan lagi, jadi apa inti dari Rahman dan Rahim? Intinya sama. Baik Rahman ataupun Rahim dari kata rahmah. Rahmah artinya kasih sayang. Kasih sayang, pemberian, cinta, itulah arti daripada Rahman dan Rahim. Jadi artinya sebenarnya secara harfiah sama, tapi secara maknawi dan rasa itu berbeda. Nah, inilah rahasia kenapa Allah kemudian membuka Al-Quran dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Dengan nama Allah yang Rahman, yang Rahim. Jadi karena nama Rahman lah
orang kafir masih dapat nikmat di muka bumi. Tapi rahim, nikmat hakiki di dunia dan akhirat hanya diberikan kepada yang percaya kepada Allah. Ya. Daimil ihsani. Apa arti daim? Daim ini berarti yang selalu atau yang dawam, yang senantiasa, ihsan, ya, menganugerahkan kebaikan. Ya. Ihsan itu memberi lebih, itu ihsan. Memberi semaksimal mungkin, itulah ihsan. Ya. Maka ihsan ini disebut juga dalam ungkapan Nabi SAW ketika berdialog dengan Sayyidina Jibril alaihissalam. Ya. Ini ringkasan ya. Kalau syarah Rahman Rahim bisa panjang, bisa sehari semalam nggak selesai-selesai, tapi kita ringkas di kata rahmah ya. Karena kata ini luar biasa sekali. Saya nggak bisa cerita pendek sebenarnya, jadi panjang sekali. Rahman Rahim, alif lamnya disimpan, nanti jadi apa, itu ada makna-maknanya ya. Dikasih lagi alif lamnya, ada lagi maknanya. Baik. Nah, sekarang kita langsung masuk ke lafaz bait yang kedua. Yang di atas kita hapus dulu ya. Setelah bismillah, masuklah ke alhamdulillah. Walhamdulillahil qadimil awal. Nah, nomor 2. Dan puji bagi Allah al-qadim, yang maha qadim, yang maha awal. Al-akhir al-baqi, yang maha akhir tanpa penghujung, al-baqi kekal abadi, bila tahawul, tanpa tahawul, berubah. Ya, coba kita bedah alhamdu. Jadi alhamdu, perhatikan lafaznya. Alhamdu, pujian milik Allah. Nah, teman-teman, Nabi kita namanya siapa? Nabi kita namanya Muhammad. Muhammad. Apa arti Muhammad? Yang terpuji. Nabi kita bernama Ahmad, yang paling dipuji. Apa korelasinya antara alhamdu dengan Muhammad ataupun Ahmad? Orang tidak akan bisa mencapai kepada pujian yang sahih, yang tepat kepada Allah kecuali melalui Nabi Muhammad SAW. Jadi melalui Nabi Muhammad lah syariatnya, ajarannya, ma'rifat-ma'rifat yang diturunkan melaluinya, maka barulah kita bisa memuji Allah SWT. Maka alhamdu, kata Nabi, afdhalud doa, doa tertinggi ketika orang baca alhamdu, alhamdulillah. Jadi ini doa tertinggi, doa. Jadi ada doa tanpa meminta, itulah alhamdu, alhamdulillah. Tapi kita ulang lagi, seorang tidak akan sanggup, tidak akan mencapai ketepatan dalam memuji Allah kecuali melalui Nabi Muhammad SAW. Maka wajib bagi seorang manusia, bukan sunat kalau versi kita ya, berselawat kepada Nabi. Karena selawat itu adalah turunan dari alhamdulillah. Oleh karena itu, orang-orang yang banyak selawat, orang-orang itu doanya cepat mustajab. Karena itu adalah doa yang sebenarnya. Ya. Baik. Al-Qadim Al-Awwal. Nah, kita tinggalkan nama yang tadi. Alhamdulillah, selesai. Ya. Sekarang Al-Qadim. Teman-teman, Ahlus Sunnah wal Jamaah, mulai dari Imam Tahawi, itu tidak mempermasalahkan nama Alhamdulillah. Nama Al-Qadim ya. Al-Qadim. Sampai datang Ibnu Hazm. Ibnu Hazm kemudian mempermasalahkan Al-Qadim bukan nama Allah kali itu.
Tapi perdebatan Ibnu Hazm kan tidak dianggap. Datang lagi Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah mempertanyakan lagi Al-Qadim. Ya. Lalu diulang lagi oleh murid dari muridnya Ibnu Taimiyah, namanya Ibnu Abil Izz. Dalam syarahnya, syarah Tahawi, dia mengatakan Al-Qadim bukan nama Allah. Nah, ini kata-kata dia. Bukan nama Allah. Nah, kita coba cek ya. Benarkah begitu? Ternyata mereka keliru. Yang benar, Al-Qadim nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lihat dalam hadis, ya, ada beberapa riwayat, Ibnu Al-Hakim, riwayat Imam Baihaqi, Ibnu Asakir, itu ada lafaz Al-Qadim. Di riwayat Abu Daud, itu ada satu doa, seingat saya, doa masuk ke dalam masjid. A'udzu biwajhillahil karim. Aku berlindung kepada wajah Allah yang mulia, yang pemurah. Wa bisultanihil qadim. Dengan kekuasaan yang qadim. Nah, jadi ada lafaz qadim di dalam hadis. Kenapa mereka melupakan itu? Jadi selevel imam aja teman-teman, itu bisa khilaf. Ya. Apalagi bukan imam ya. Makmum aja belum tentu. Nah, ini yang kemudian harus kita koreksi. Lalu siapa kita bisa koreksi mereka? Nah, ini pertanyaan menarik. Siapa kita gitu ya? Kita ini umat akhir zaman, semua pengetahuan dari awal penciptaan manusia sampai akhir itu diberikan ke umat ini. Maka kita bisa mengomentari mereka. Dan untuk mengakses itu gampang sekali. Mulai dari buku yang sudah dicetak, manuskrip yang sudah tersimpan, sampai kepada ilmu-ilmu yang sudah diturunkan para ulama kita dengan sanad-sanad yang bersambung. Imam Tahawi, ya, imam yang Ahlus Sunnah, beliau lebih tua jauh daripada Abul Hasan Al-Asy'ari, memasukkan kata qadim kepada nama Allah. Beliau mengatakan Allah itu qadimun bila ibtida. Itu ditulis dalam matan Tahawiyah. Allah itu qadim tanpa ada permulaan. Sungguh aneh mereka mengatakan bahwa ya, kelompok-kelompok yang ekstrim ini mengatakan apa? Qadim bukan nama Allah. Salafus soleh tidak pernah mengatakannya. Dia lupa Imam Tahawi itu seorang imam salaf. Maka Imam Tahawi punya hak menjelaskan bahwa Al-Qadim adalah bagian dari nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Qadim, Al-Awwal ya. Yang Qadim yang pertama. Nah, Al-Awwal, bedanya Al-Qadim itu ada di hadis, Al-Awwal ada di Quran surah Al-Hadid ya. Wal awwalu wal akhiru, yang maha awal ya, ini sinonim dari Al-Qadim ya. Yang maha akhir ini sinonim dari Al-Baqi ya. Tapi kalau dalam kajian kami, dalam kajian Ma'rifatullah, itu kita membedakan ya. Al-Awwal, jadi Qadim itu nama zat. Jadi permulaan semua permulaan. Kalau Al-Awwal itu nama Allah Ta'ala ketika Allah SWT sudah menjadikan alam. Ya, jadi Allah menampilkan nama itu. Walaupun nama itu sudah ada pada azaliyahnya, tapi penamaannya baru dizuhurkan, ditampilkan pada penciptaan alam. Ya. Jadi alam itu Allah ciptakan. Tapi sebelum alam itu, Allah kan sudah ada duluan. Nah, itu maksudnya Al-Awwal. Ya. Lebih kurang begitu. Ya. Nah, maka sebagian ulama kita menjadikan ini sebagai sinonim, walaupun itu sebenarnya berbeda. Ya. Lebih tua lafaz qadim daripada lafaz dari tempat budi tadi. Al-akhir al-baqi bila tahawul. Yang akhir, yang baqa. Apa arti baqa? Yang kekal abadi, tidak hancur binasa, bila tahawulin. Dan tanpa perubahan. Nah, ini kata kunci nih. Tanpa ada perubahan. Jadi Allah itu nggak berubah-ubah. Nggak berpindah-pindah, karena dia sudah sempurna.
yang berubah-ubah, yang bergerak, yang berpindah-pindah, itu pertanda kalau sesuatu itu belum sempurna. Ya. Baru 2 bait ya. Sekarang kita masuk ke bait yang ketiga. Ini kalau ngaji kitab teman-teman nggak bisa memang dengan cepat-cepat. Jadi satu huruf itu, satu kata memang kita harus jelaskan. Summa salatu wassalamu sarmada ala nabiyyi khairi man qad wahhada. Lalu salawat dan salam sarmada. Sarmada artinya senantiasa atau selalu. Salawat salam selalu ala nabiyyi, terhadap nabi yang terbaik, man qad wahhada, insan yang mengesahkan, sebaik-baik insan yang mengesahkan Allah. Apa makomnya Rasulullah? Ini dia. Para nabi, para rasul sebelum Nabi Muhammad SAW itu juga mentauhidkan Allah. Apa perbedaan antara Nabi Muhammad mentauhidkan Allah dengan mereka? Mereka mentauhidkan Allah sampai kepada pemahaman sifat yang puncak. Sedangkan Nabi Muhammad sampai memahami kepada hakikat zat Allah Subhanahu wa taala. Tapi Nabi tidak diizinkan di masa itu menjelaskan tentang perihal rahasia ini kecuali hanya ke sahabat-sahabat tertentu, ya. Inilah makna sebaik-baik nabi yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, summa salat, lalu salawat dan salam senantiasa terhadap nabi sebaik-baik yang telah mentauhidkannya. Oke, yaitu lafaz yang bisa kita lihat ya daripada 3 bait pertama. Ya. Kita bisa masuk ke bait berikut. Nah, coba lihat teman-teman. Wa alihi wa sahbihi wa man tabi' sabila dinil haqqi ghaira mubtadi'. Wa alihi, nomor 4. Dan semoga salawat dan salam juga tercurah kepada keluarga-keluarganya. Al itu artinya keluarga. Jadi ini nggak pakai nggak pakai ain, tapi pakai hamzah, ya. Ini dia. Wa alih, dan keluarganya. Siapa keluarga Nabi? Nah, keluarga Nabi ini dibagi, ada keluarga Bani Hashim, ada keluarga perkawinan. Nah, ini dibedakan. Kalau yang Bani Hashim, inilah yang kemudian disebut Ahlul Bait dalam istilah ahli akidah. Wa sahbih, dan sahabatnya. Nah, teman-teman, dulu di hadis Nabi, tidak ada satupun hadis yang menyebutkan Qulu Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sahbih, gitu nggak ada. Lalu kalimat sahbih wa sahbih, sahabat, itu muncul dari siapa? Dari para ulama untuk membedakan antara kecintaan Ahlul Bait, Ahlus Sunnah dengan Syiah. Kalau Syiah hanya menyebut wa alih dan kepada keluarganya, tapi nggak menyebutkan sahabat. Nah, sebenarnya keluarga Nabi dalam makna yang lebih luas adalah kullu mu'minin. Setiap mukmin itu keluarga Nabi. Sahabat Nabi adalah orang yang lebih aula an naqul annahum min alih, ya. Lebih utama kita katakan mereka adalah keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka teman-teman, kenapa muncul wasahbih padahal di hadis nggak ada? Karena ini dikritik oleh orang Syiah. Itulah jawabannya kira-kira. Ini untuk membedakan antara Ahlus Sunnah, cinta Ahlul Bait, cinta zuriat Nabi, cinta habaib. Mereka juga cinta para sahabat. Kira-kira begitu, ya. Wasahbih, sahabat terdekat Nabi siapa? Abu Bakar, Umar. Kalau Syiah, cinta Ahlul Bait, tapi benci ke Abu Bakar, mencaci Umar, gergetan mereka dengan Utsman. Padahal Utsman itu menikahi 2 putri Nabi.
Ya, kalau Sayyidina Ali kan menikahi hanya satu putri Nabi. Kalau hitung-hitungan banyak, lebih mulia Utsman lah. Ya. Waman tabi' dan siapa saja yang mengikuti. Ya. Waman tabi' ini disebutlah kemudian tabi'in. Ya. Tabi'in. Kelompok yang mengikuti sahabat. Tabi'in ini disebut juga dengan pengikut atau murid sahabat. Ya, ajaran apa yang mereka ikuti dari ajaran sahabat? Sabila dinil haq. Jalan agama al-haq, ya, yang benar. Ghaira mubtadi'in, tanpa melakukan bid'ah. Dan kata bid'ah kita sudah menjelaskan maknanya di berbagai tempat. Mungkin boleh kita singgung di sini beberapa ya, supaya yang sedang senang dengan kata bid'ah pun bisa terobati. Apa makna ghairu mubtadi'? Apakah kullu bid'atin dalam artian semua yang baru itu bid'ah? Ternyata Imam Salafus Saleh katanya mau ikut salaf, tapi kok nggak ngikut kalam ulama salaf, yaitu Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu lahir 150, wafat 204. Ini salaf bener ya. Apa kata beliau? Bid'ah itu sesuatu yang menyalahi kitabullah ya. Yang kedua sunnah. Yang ketiga ijma. Yang keempat disebutkan di situ asar. Itu di riwayat Ibnu Asakir ya. Kira-kira begitu lafaznya teman-teman. Lebih haki juga sama. Berarti jika ada hal yang baru nih, tidak bertentangan dengan kitab, jadi tidak beririsan dengan Alkitab, tidak beririsan dengan sunnah, tidak bertentangan dengan ijma, tidak bertentangan dengan asar, maka baru ini tidaklah disebut bid'ah. Dia disebut baru aja, muhdats, tapi ghair bid'ah ya. Dan itu banyak. Sahabat-sahabat Nabi mereka adalah produsen dari hal-hal yang baru tapi tidak bid'ah. Contohnya Sayyidina Umar mengusulkan Quran dikumpulkan kepada Abu Bakar. Lalu Sayyidina Umar mempunyai fatwa yang beragam, yang berbeda dari masa sebelumnya. Sayyidina Utsman menghidupkan azan 2 kali. Azan 2 kali ada nggak bertentangan dengan kitab sunnah ijma? Nggak ada. Jadi tidak semua yang ditinggalkan Nabi itu kita tinggalkan. Siapa tahu yang Nabi tinggalkan itu nggak apa-apa gitu. Jadi azan 2 kali itu kan nggak ada di zaman Nabi. Ada nggak di zaman Nabi? Antum ketemu nggak hadisnya? Kan nggak ada. Azan 2 kali Jumat. Apalagi ya, memperlebar masjid itu kan. Lalu membaca Quran lewat mushaf, mengumpulkan mushaf, itu nggak ada di zaman Nabi. Dan semua dilakukan oleh mereka. Maka saya menyebut, jika hal-hal yang baru itu antum sebut bid'ah, berbahaya. Maka sahabat bisa tertuduh ahli bid'ah nanti. Kan tidak begitu pemahaman. Justru mereka adalah orang yang paling paham mana yang bid'ah, mana yang tidak bid'ah. Ya. Jadi Umar menciptakan kondisi yang bagus ketika orang sholat tarawih yang tadinya berantakan sekarang menjadi berjamaah. Itu nggak ada contohnya, tapi tidak bertentangan dengan dalil manapun. Ya. Nah ini yang disebut ghair mubtadi'. Jadi kita ini gini-gini juga anti bid'ah juga kita ini. Ya. Cuma masalahnya di luar sana ada orang-orang yang menyebut kata bid'ah tapi dia luaskan makna bid'ah itu. Padahal bid'ah itu jelas sudah clear. Tidak boleh kemudian diperluas melebihi koridornya. Jadi memperluas makna bid'ah adalah kezaliman dan suudzon kepada ulama dan umat. Inilah musibah pada akhir zaman ini. Ini boleh juga disebut awal dari perpecahan umat karena muncul tuduhan-tuduhan penyematan kata bid'ah. Masih segar dalam ingatan kita, seorang imam berkunut subuh disebut ahli bid'ah, akhirnya ditonjok.
ditonjok oleh seorang jamaah yang jahil murakkab, ya. Jahilnya nggak ketulung itu. Auzubillah min dzalik. Oke, itu sampai kata mubtadi'ah. Lalu beliau mengatakan, disinilah pentingnya, bahwa kajian sifat 20 itu cuma istilahnya yang baru. Istilah, nanti ketemu, belajar sifat 20, istilahnya aja yang baru. Isinya itu semua dari Al-Quran, dari Sunnah. Ya. Pengistilahan boleh baru, tapi barangnya jangan diganti. Ya. Wa ba'du, jadi sudah selesai pengantar, dan setelah itu selanjutnya, fa'lam, ketahuilah, biwujubil ma'rifah, dengan kewajiban ma'rifat. Min wajibin lillah, maksudnya gini, kita ini wajib mengenal Allah, walaupun tidak mengenal secara utuh. Sebagian saja, maka ada lafaz min di sini. Min itu di terjemahan nggak ditulis ya. Nah, ini ada tambahan min. Min itu artinya sebagian yang wajib diketahui mengenai sifat-sifat Allah. Nah, ketahuilah dengan yakin bahwa sebagian yang wajib diketahui dari sifat Allah adalah 20 sifat. Nah, jadi bahasa kita ya 20 sifat. Jadi teman-teman, pengantar kata bid'ah tadi ingin mempertegas bahwa lafaz 20 bukanlah bid'ah, dia hanya perumusan sesuatu yang sudah dipahami dari dulu oleh para ulama. Kita bisa cek ya, Al-Fiqhul Akbarnya Abu Hanifah, itu menyebutkan sifat yang disebutkan dalam sifat 20. Tohawi menyebutkan sifat yang disebutkan dalam sifat 20. Apalagi Imam Asy'ari, imamnya, Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah, begitu juga Imam Maturidi. Hanya ada tambahan 1 atau 2 istilah. Ya. Sampai di sini teman-teman, nama atau sifat yang 20 itu disebut dengan ummahatus sifat, sifat-sifat yang inti, dan di luar itu masih banyak sifat-sifat Allah. Namun untuk seorang awam cukup mengetahui 20 sifat. Semakin tinggi makomnya seseorang, semakin banyak sifat Allah yang dia tahu. Itu maksudnya. Jadi 20 ini kira-kira minimal yang harus diketahui seorang yang awam seperti kita ini. Kalau sudah bermakrifat, apalagi di wali, banyak sekali sifat Allah yang kita tahu. Bisa jadi ribuan, ya. Oke, kira-kira itu yang bisa saya syarah untuk halaman pertama, ya. Semoga bisa diikutin teman-teman, karena saya sudah mencoba berusaha menjelaskan dengan bahasa yang sederhana. Semoga masih bisa Allah bantu untuk mengantarkan pemahamannya kepada kita. Ya, saya lupa. Silsilah saya kepada imam ini, saya tulis dulu ya. Silsilahnya, sanadnya, ini lupa kita tulis. Jadi Al-Faqir, saya Ar-Razi, ini pakai sanad lokal dulu. Yang pertama dulu saya belajar sifat 20 pertama kali, menghafal, sampai kemudian menghafal nama para nabi, keluarga nabi, dan segala macamnya. Jadi saya Ar-Razi ngambil dari guru saya masih hidup ya, namanya Abu Yadah Nar, 85 atau berapa umurnya. Beliau ngambil dari Syekh Abdul Malik, seorang mukri ahli qiraah yang 5 tahun di Mekah. Ketemu juga dengan murid-muridnya beliau, murid dari murid jadinya, Abdul Malik Dahnar. Ya. Abdul Malik belajar kepada Muhammad Arsyad, tapi bukan Barjari ya, ini Al-Minangkabawi. Muhammad Arsyad belajar kepada ayahnya, namanya Syekh Abdurrahman. Nah, Syekh Abdurrahman ini umurnya lebih dari 120, saya nggak tahu berapa tepatnya. Syekh Abdurrahman langsung berguru kepada pengarang kitab Al-Marzuqi. Waktu di Mekah ya.
Waktu di Mekah langsung bertemu. Jadi antara saya dengan beliau kalau pakai jalur di kampung kita ada 1, 2, 3, 4. Ya. Ada jalur yang lebih pendek sebenarnya, jalur murid Syekh Yasin ya. Tapi nantilah kita sebutkan ya, insya Allah. Atau jalur bisa kita gunakan jalur ulama tarbiyah Islamiyah. Ada Syekh Sulaiman Rasuli. Sulaiman, sebelumnya murid beliau Abuya Syafrin, termasuk yang baru wafat di Kampar, Buya Ali Syarbaini, ya. Syarbaini. Ini mereka berdua ngambil dari Syekh Sulaiman Rasuli. Ar-Rasuli. Sulaiman Rasuli ini berguru juga kepada Muhammad Arsyad ya. Jadi ini bisa ke sini. Ada jalur lain. Syekh Ahmad Khatib. Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Wah, kayak ular nih. Bisa dibaca nggak nih? Syekh Ahmad Khatib berguru kepada Ahmad Zaini Dahlan ya. Kita sebut Dahlan aja ya. Dahlan. Ahmad Zaini Dahlan mengambil dari Al-Marzuki. Ya, segitu juga sih jatuhnya. 1, 2, 3, 4 juga. Kalau jalur Syekh Yasin ya nggak jauh-jauh beda, segitu juga. Ya, lebih kurang itu teman-teman. Sanadnya boleh di screenshot, boleh direkam, boleh ya dicatat ulang, silakan ya. Baik, Mas Adit, kira-kira itu syarah halaman pertama. Baik, ya Buya. Terima kasih untuk materi yang disampaikan oleh Buya. Dan sebelumnya kita masuk ke sesi tanya jawab ya Buya. Mohon izin ya Buya. Tafadhol. Ya, untuk teman-teman semua yang ingin bertanya kepada Buya bisa memberi raise ya. Nanti insya Allah akan kita buka mute-nya. Atau bisa dibuka mute sendiri dan aku bertanya kepada Buya. Tapi hanya 3 pertanyaan saja ya. Ya. Ada yang ingin bertanya langsung atau ini kebetulan saya lihat juga ada dari chat dari teman-teman jamaah ini. Ada yang ingin bertanya. Boleh saya bacakan Bu ya? Lebih baik dibacakan aja, lebih efektif. Ya. Assalamualaikum. Oh baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertanya, apakah ada implikasinya pemahaman sifat 20 dengan pemahaman 3 sifat Allah, ilahiyah, rububiyah, asma wa sifat dengan penerapan akidah yang lurus? Apakah bisa terjadi penyimpangan akidah tatkala kemudian 20 sifat Allah ini disimplifikasi hanya menjadi 3 sifat saja? Ya, itu ya. Teman-teman, ulama kan boleh berijtihad. Kalangan ulama Ahlus Sunnah berijtihad, muncullah istilah sifat 20. Kalangan dari pengikut Salafi berijtihad, muncullah 3, uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Itu ijtihad, dan ijtihad kan bisa salah, bisa benar. Namun, mana yang lebih dekat ke masa salaf? Yang lebih dekat ke masa salaf itu kajian sifat 20. Karena ini sanadnya kepada Imam Abdul Hasan Asy'ari yang wafat tahun 324 Hijriah. Adapun pembagian yang 3 itu hasil istiqra'. Kan nggak ada di Quran pembagian-pembagian sampai 3 itu kan. Dibagilah oleh seorang imam namanya Ibnu Taimiyah, dia wafat tahun 728 Hijriah. Jadi itu ya boleh disebut hal baru juga lah. Hal yang baru dibuat oleh Ibnu Taimiyah, tapi dia mengklaim ini bukan bid'ah.
Sebenarnya ini masuk bid'ah juga sih ya, karena Nabi nggak pernah bagi-bagi begitu. Ya kira-kira begitu ya. Jadi ada nggak titik temunya? Justru Ibnu Taimiyah mengukakan uluhiyah rububiyah asma wa sifat untuk membantah sifat 20. Karena dia salah faham mengenai kajian sifat 20. Dia mengatakan bahwa akidah Asy'ari hanya meyakini 7 asma Allah atau 7 sifat Allah, yaitu sifat ma'ani, ma'nawiyah. Ini kan keliru besar. Berarti ketahuan Ibnu Taimiyah ini nggak belajar sifat 20 dari ahlinya. Dia cuma membaca waraiqat ya, kertas-kertas, lembaran-lembaran, lalu kemudian ya dia simpulkan sendiri. Ternyata tidak benar, kesimpulannya banyak yang salah. Gitu Ustaz Adit. Baik, Dokter. Mohon maaf Bu ya. Ini ada beberapa pertanyaan lagi yang masuk. Saya izin bacakan ya Bu ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, saya pernah punya teman orang Salafi, lalu dia bertanya kenapa kita mengikuti fikih Asy-Syafi'i tetapi tidak mengikuti akidah Imam Syafi'i. Dia mengatakan Imam Syafi'i berkalam bahwa Allah di ars dan ars di langit. Bagaimana yang sebenarnya Ibu ya? Mohon pencerahan. Terima kasih. Afwan Ustadz, masih di mute. Ya, kenapa kita bermazhab Syafi'i tapi tidak mengikuti akidah Syafi'i? Apakah itu benar? Ya justru kalam itu pertanda dia nggak mengerti akidah Asy'ari, akidah Ahlussunnah. Akidah Asy'ari itu adalah akidah Imam Syafi'i yang diriwayatkan oleh Imam Asy'ari. Imam Asy'ari meriwayatkannya dari gurunya namanya As-Saji, As-Saji meriwayatkan dari Imam Ahmad meriwayatkan dari Imam Syafi'i. Jadi tidak bertentangan. Terus Imam Syafi'i meyakini bahwa Ar-Rahman al-Istawa. Kita juga meyakini Allah Ar-Rahman istiwa atas aras. Tapi bukan istiwa makhluk. Bukan istiwa berarti menempati. Bukan istiwa dalam artian mengambil satu arah. Lalu istiwa yang mana? Hanya Allah yang tahu maknanya. Itu versi kita. Ya. Karena jangankan kata istiwa, langit pertama aja kita nggak tahu bentuk hakikatnya. Apalagi aras yang meliputi alam semesta. Gitu. Jadi Imam Syafi'i mengatakan, ini mereka menerjemahkan kalam Imam Syafi'i itu keliru. Mereka kalau bahasa saya, mereka memperkosa teksnya Imam Asy'ari, Imam Syafi'i ya. Ini bahasa agak kasar dikit ya. Imam Syafi'i itu ngomong gini, istawa ala arsyihi kama qal atau kama arada Allahu wa rasuluh. Dia istawa sebagaimana dia yang maksud dan Rasulnya maksud. Masalahnya, maksud Allah apa? Ada yang tahu nggak? Yang Rasul maksud tahu nggak? Ada nggak kalam Nabi, hadis Nabi menjelaskan makna istawa? Kalau yang mengatakan Allah di langit, kan kita sudah jelaskan. Itu akidah menyimpang dan hadisnya bertentangan dengan banyak ayat. Nggak usah jauh-jauh, pertanyaan itu sendiri sudah berbeda dengan isi pertanyaannya sendiri. Kalau disebut Allah di atas aras, bukan di langit. Karena langit itu sangat kecil sekali dibandingkan aras. Ya, nah, maka teman-teman jangan ketipu dengan bahasa-bahasa begitu. Kok kita ikut Syafi'i, tapi nggak ikut akidah Syafi'i? Justru akidah Asy'ari adalah hakikat dari akidah Imam Syafi'i itu sendiri. Kira-kira begitu ya. Lanjut Ustaz Adit.
Nah, Ustaz, nanti hilang. Maaf Ustadz, sempat terputus. Kirain anyut sama banjir ya. Eh, ya, maaf Tafadhol Ustadz, mungkin bisa dilanjutkan kembali. Ya, silakan. Tadi saya udah jawab ya. Silakan diteruskan. Oh, oh iya iya baik. Mohon maaf Bu ya. Ini Bu ya, ada satu pertanyaan lagi, mohon izin ya Bu ya. Iya, iya, silakan. Oh, mungkin ada yang ingin bertanya bisa memberikan raise hand ataupun langsung mengirim chat ya. Ini karena mohon maaf Bu ya, sempat keluar jadi chatnya banyak yang kehapus. Jadi Oh, gitu. pertanyaannya Baca sebentar. Mohon izin Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu ya. Assalamualaikum. Saya Yudi Bu ya dari Kota Tangerang. Mohon izin bertanya, mungkin sedikit ada deviasi nih Bu ya dari materi hari ini, bahwa saya mohon arahan Bu ya. Selama ini saya punya teman dan famili yang terjebak lama Bu ya terkait ajaran yang takfiri atau keras. Selama ini saya usahanya share Bu ya video-video Bu ya ke grup-grup famili dan teman-teman saya. Kira-kira mohon arahan Bu ya, hal apa lagi yang perlu saya Bu ya, usaha saya Bu ya untuk melepaskan mereka ini, kira-kira. Mohon maaf kurang lebihnya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Paham takfiri teman-teman, itu masalahnya ada di brainwash, otaknya. Jadi, dan itu hanya bisa dilawan dengan brainwash yang lebih dahsyat. Karena dia termakan dalil, maka lawannya juga harus dalil. Tapi, yang memegang dalil ini harus ada orang yang dia trust. Tidak bisa orang yang dia benci atau berseberangan sama dia. Maka supaya tidak berseberangan, harus menggunakan akhlak yang mulia. Jadi kalau sama mereka, walaupun mereka keras sama kita, kasar sama kita nggak boleh kasar sama mereka kalau ketemu ya. Ya kalau perlu diajak ngopi-ngopi bareng lah, ngafe-ngafe lagi gitu ya. Kalau orang udah makan dan minum di traktir, kita ngobrol kan enak. Ya, jadi lawan dengan akhlak. Nah, kalau orang lawan dengan kelembutan, maka semuanya kalah. Itu dirumuskan oleh baginda Nabi SAW dalam hadis Imam Muslim. Ya. Tidaklah seseorang menunjukkan kelembutan, melainkan semuanya illa zanah, kecuali akan mengalahkan timbangannya. Ya, jadi orang-orang yang bersikap santun, ya, lembut, semuanya akan kalah. Itu sebabnya laki-laki yang tegar itu bisa kalah oleh seorang istri yang lembut. Ini di samping saya ada tentara nih ya. Tentara kan paling tegar, paling galak sedunia akhirat. Tapi kalau udah ketemu istrinya, wah lembek langsung. Langsung takluk. Kenapa? Kelemahan orang yang keras itu adalah dalam kelembutan. Ya, jadi nggak usah dilawan keras-keras ya. Kalau saya pun kadang keras itu bukan untuk kerasin mereka sebenarnya, tapi untuk jamaah-jamaah kita yang sedang kakinya sedang bingung. Dia lagi berdiri di mana, kita kencengin dikit biar ketarik. Tapi bagi yang mereka masih di alam sana ya biarin aja lah. Kalau teman-teman punya kesempatan untuk menyapanya dengan halus, lembut, coba aja. Mereka itu kan dulu kan manusia yang halus, lembut, tiba-tiba otaknya kecuci, rusak itu, hilang sisi kelembutannya. Dan itu mesti diselamatkan, karena kalau enggak nanti jadi zombie. Kalau zombie kan menghalalkan darah orang, nanti minimal dia nggak takut untuk mencaci maki orang. Ini berbahayanya di situ. Dan ini bukan PR kita aja, ini PR banyak orang di dunia ini. Ya. Yang kita sebut khawarij. Ujung-ujungnya kan kalau nggak diobatin jadi khawarij kan. Nah, kita harap sih semoga semuanya baik-baik saja. Kira-kira gitu Pak Syabetri, Pak Yudi ya. Baik. Gimana Ustaz Abid? Ya.
Syukran Buya, jazakallah khairan. Semoga jawaban yang diberikan oleh Buya. Oh, maaf Buya, ini ada teman kita nih yang ingin bertanya, tapi mohon Pak Rahmat ya, Pak Rahmat untuk waktunya bisa boleh boleh ditanya apa yang ingin ditanyakan. Maaf Buya, izin Buya ya, satu lagi Buya. Mangga. Ya, tafadhol Pak Rahmat, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Warahmatullahi wabarakatuh. Ini Buya, masih menyikapi tentang sifat ini ya. Saya pernah membaca atau mendengar suatu hadis yang kurang lebih seperti ini. Sesungguhnya Allah menciptakan Adam dalam surah Rahman atau fi suratihi. Iya. Ini kan dijadikan dalil oleh orang-orang Wahabi gitu, yang mengatakan Allah tuh punya bentuk, punya bentuk ya Ustaz. Yeah. Punya ukuran, punya hak. Bagaimana kita menjelaskan? Apalagi kalau misalnya seandainya hadis ini disebarkan atau ke orang awam, itu kan berbahaya kan. Baik. Makanya orang awam banyak yang ikut kajian mereka. Mohon penjelasannya Buya. Yeah. Karena di daerah kami itu banyak itu kajian Wahabi itu. Daerahnya di mana Pak Rahmat? Kalau saya di Bandung ya. Oh, ya orang Bandung juga masih banyak aswaja kok ya. Iya. Baik, ini saya tulis. Mungkin itu Buya. Mohon penjelasannya dan mohon lebih rinci gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada hadis bahwasanya Allah SWT khalaqa Adam ala suratihi. Suratihi. Khalaqa Adam ala suratihi. Ini hadisnya sahih ini. Asbabul wurudnya tentang larangan memukul wajah. Jangan memukul wajah seseorang muslim karena Allah menciptakan Adam dalam rupanya. Ya. Pertanyaan Pak Rahmat nih, nya, ini nya siapa ini ya? Nya siapa? Ya. Ini yang jadi pertanyaan. Innallaha, sesungguhnya Allah, apakah nyanya kepada Allah atau nya kepada Adam? Nah, kalau Imam Nawawi mengatakan yang ini nih, ya, bukan yang pertama. Nah, kalau saya punya pandangan lain, ya, itu kan pendapat imam-imam terdahulu. Kita boleh juga berpendapat, ya. Innallaha, sesungguhnya Allah mencipta Adam ala suratihi, dalam bentuk surahnya. Surah apa nih maksudnya ya? Kita coba hapus bawahnya nih. Gimana? Tulisannya gede banget ya? Ya, dinikmati aja Ustaz. Ini kata kuncinya ada di kholaqo. Ini kholaqo kata kuncinya. Mencipta. Allah itu bisa dikenal dengan dua jalur. Satu penciptaan, satu hembusan. Ya. Nafakha. Nafakha. Menghembuskan, kan itu dalam banyak ayat ya. Allah menghembus, itu beda dengan mencipta. Nafakha itulah ahadiyah Allah Ta'ala. Ya. Maka kalau disebut wajah Allah, itu maksudnya wajah keesaannya. Nah, ini nafakha itu wajahullah, yaitu ahadiyahnya, keesaannya. Selamat pusing ya. Apa arti ahadiyah keesaan Allah?
Kalau ini khalaqa, kata khalaqa itu cabang daripada ini kalau disebut dalam ilmu hakikat disebut uluhiyah. Ini beda dengan uluhiyahnya Salafi ya. Uluhiyah. Jadi keesaan Allah pada dirinya sendiri. Kalau khalaqa itu disebut rububiyah, penciptaan. Rububiyah ya. Maka surah itu surah rububiyahnya. Bentuk atau sifat ketuhanan, penciptaannya. Sesungguhnya Allah menciptakan Adam sesuai ala suratihi, sesuai dengan rububiyahnya. Sifat-sifat penciptaannya. Itu artinya. Nah, ini penjelasan lain daripada innallaha khalaqa Adam ala surati. Bukan Allah punya surah. Karena Allah mustahil punya surah. Tapi ini disebut surah rububiyah. Surah rububiyah itu ketauhidan makhluk terhadap Allah. Gitu ya. Lalu yang terakhir, itu kan hadis. Hadisnya tidak mutawatir, disebut hadis ahad. Nah, ini pendekatan lain. Hadis ahad. Kalau ada hadis bertentangan dengan Quran, maka makna hadisnya harus ngikutin Quran. Ada nggak ayat yang berhadap-hadapan dengan ini? Yaitu akhir surat Al-Ikhlas ayat keempat. Kita udah hafal semua ya. Ayat keempat, Asy-Syura ayat 11. Nah, teman-teman, coba lihat dua ayat ini, itu harus menjadi standar untuk menerjemahkan hadis tadi. Kalau enggak, ini bisa bertentangan. Al-Quran itu mutawatir. Mutawatir itu artinya rawinya banyak. Hadis yang tadi rawinya sedikit. Tentu yang rawinya banyak bisa mengalahkan hadis ahad. Ini kalau mau dipertentangkan ya. Tapi ini tidak bertentangan. Ini harus diartikan sesuai dengan makna Quran. Bahwa Allah tidak ada yang menyerupainya. Nah, karena emang rupa bukanlah sifatnya. Rupa itu bayangan-bayangan orang awam terhadap Allah, tapi orang-orang yang khawas kepada Allah tidak ada rupa bagi Allah SWT. Lebih kurang ini tiga pendekatan. Satu ulama yang dahulu, kemudian versi ilmu ma'rifatullah, yang kedua tentang ilmu hadis ya. Lebih kurang itu Pak Rahmat, Pak Abid, saya kembalikan ke Pak Abid. Di tempat saya sudah mulai hujan, mungkin suaranya mulai agak terganggu ya. Jazakallah khairan Ustaz, terima kasih untuk jawaban yang diberikan. Mudah-mudahan untuk Pak Rahmat juga jawabannya diberikan oleh guru kita bisa berkenan. Dan juga Buya, untuk sesi selanjutnya mungkin kita alangkah baiknya ditutup dengan doa Buya, yang insya Allah doanya akan dibawa oleh Buya sendiri. Pada waktu dan tempat Buya. Yang doa. Baik teman-teman, ya, mari kita tutup kajian yang diberkahi ini dengan membaca salawat kepada Nabi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad dan Fatihah. Semoga Allah meridhai pengarang kitab ini, meridhai guru-guru yang dulu mengajarkan saya akidah yang sahih ini, meridhai ulama-ulama yang berakidah Ahlussunnah yang diriwayatkan oleh Imam Asy'ari, Imam Syafi'i, sampai ke baginda Nabi SAW. Ala hazinniya wa likulli niyatin salihah lana wa lahumul Fatihah. A'udzubillahi min Bismillahirrahmanirrahim. Ya mulia Allahumma sholli ala sayyidina walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih teman-teman, semoga selalu dalam ridha Allah. Saya mohon izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.